Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Kita kembali lagi di pagi yang penuh dengan anugerah Tuhan, dan Tuhan siap menyatakan yang terbaik karena Tuhan mengasihi kita semua. Pagi ini, Mas Murni berbicara tentang terobosan Natal bagi keluargamu. Saudara, apapun yang menjadi pergumulan keluarga besar kita, orang tua kita, anak-anak kita, suami dan istri kita, itu termasuk keluarga-keluarga kita. Dimanapun berada, yang bersama-sama kita, mungkin yang ada di kampung, di kota, di luar negeri, dan lain sebagainya. Percayalah saudara, bahwa terobosan akan terjadi di tengah-tengah mereka, karena terobosan Natal bagi keluarga-keluarga itu yang kita belajar pagi ini. Ini tema firman Tuhan yang diambil oleh Mas Murni. Kita akan lihat Lukas pasal 1 ayat yang ke-36. Firman Tuhan demikian. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Saudara, kalau kita menyadari bahwa terobosan Natal terjadi di tengah-tengah keluarga-keluarga kita, seperti Tuhan membuat kepada Elisabet. Terobosan itu terjadi, saudara, di tengah-tengah keluarga Elisabet dan Zakaria. Saudara, mereka dalam keadaan mandul, tua usianya, tetapi Tuhan buat terobosan. Saudara, percayalah bahwa Natal juga mendatangkan terobosan yang hebat. Tidak hanya dia lahir lalu mati di kayu salib menjadi juru selamat, menyertai kita selama-lamanya. Lebih daripada itu, Tuhan itu hebat. Tuhan itu mengasihi kita. Dan Tuhan mau supaya setiap kita yang belum mengalami terobosan, inilah waktunya buat saudara. Kabar baiknya adalah saudara akan mengalami kehebatan surga nyata di tengah-tengah kita. Kalau demikian, kita mau belajar bagaimana supaya kita mengalami terobosan Natal di tengah-tengah keluarga saudara dan saya. Saudara, perlu kita pahami yang pertama adalah karya Tuhan nyata pada masa tuamu. Saudara, ada orang berkata, pada masa tua saya mungkin masa-masa yang tidak produktif. Masa-masa di mana saya akan pensiun. Masa-masa di mana saya akan tidak dihargai orang dan lain sebagainya. Tetapi dengarkan kebenarannya, karena karya Tuhan nyata pada masa tuamu. Seperti pada masa tuanya Zakaria dan Elisabet. Tuhan justru berkarya di tengah-tengah mereka. Justru mereka melihat terobosan terjadi. Bisa mengandung dan bisa punya keturunan. Keajaiban terjadi, saudara. Dan saya yakin kalau Tuhan lakukan kepada Zakaria, kepada Elisabet, maka saudara Tuhan juga akan lakukan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Mari saudaraku, yang pertama adalah karya Tuhan nyata pada masa tua kita. Natal membawa terobosan bagi keluarga kita. Karena yang pertama, karya Tuhan sungguh nyata pada masa tua kita. Usia kita tidak menjadi halangan untuk Tuhan memulihkan dan memberkati. Keadaan saudara tidak menjadi saudara sesuatu yang membuat Tuhan tidak bisa berbuat. Justru Tuhan sanggup, dia berdaulat, dia penuh kuasa, dia bisa melakukan apapun. Dan tidak ada yang bisa menghalangi untuk Tuhan menyatakan yang terbaik di tengah-tengah kita. Perhatikan di dalam Yesaya pasal yang ke-65 ayat 20. Bagaimana kita tahu karya Tuhan nyata pada masa tua kita? Saudara lihat Yesaya pasal 65 ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Saudara, dahsyat sekali kebenaran ini, bahwa dikatakan tidak ada bayi yang hanya lahir hidup beberapa hari. Artinya akan diberkati Tuhan karena apa? Karya Tuhan nyata. Saudara, sampai berpuluh-puluh tahun, sampai kata 100 tahun lebih dan sebagainya. Artinya sampai masa tuamu, sejak engkau lahir sampai masa tuamu, Tuhan semakin berkarya, semakin nyata, semakin dahsyat. Bahkan saudaraku lihat, kalau tidak ada orang yang di bawah 100. Kalau 100 itu ibaratnya saudaraku baru orang-orang yang pada umurnya masih dikatakan kayak orang yang masih dianggap masih muda. Artinya karya Tuhan hebat. Maka dengarkan baik-baik, berapapun usiamu hari ini, sampai masa tuamu, kata firman Tuhan, dia Allah yang menggendong kita. Dia Tuhan yang berkarya, dia Tuhan yang menyatakan kuasanya. Kalau orang-orang lain, anak-anakmu mungkin belum tentu menyertai kita karena mereka punya keluarga dan lain sebagainya. Ada keterbatasan. Tapi dengarkan kebenaran, karya Tuhan nyata pada masa tuamu. Tuhan tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah perjalananmu, di tengah-tengah imanmu, di tengah-tengah hubunganmu dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan akan semakin berkarya.
Itu sebabnya saudara, kalau orang-orang bilang ini waktu-waktu kita suntuk, justru surga akan berkarya. Engkau akan melihat kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Jangan pernah takut dengan apapun yang sedang kau pikirkan dan kau gumulkan hari-hari ini. Percayalah, ini waktunya kemenangan. Ini waktunya engkau melihat bahwa Natal membawa terobosan bagi keluarga saudara, bagi hidupmu, dan bagi orang-orang yang kau cintai. Yang kedua, saudara, kita melihat bahwa berkat keajaiban surga dalam pergumulanmu. Maka kalau kita sadar dalam pergumulan kita ada berkat keajaiban yang dari surga, saudara, pergumulan kita menjadi ringan, menjadi kecil, menjadi tidak begitu berarti. Selama ini kita anggap, aduh, rasanya saya tidak bisa keluar dari sana. Karena selama ini kita berpikir dengan cara dan kekuatan kita. Tetapi ketika kita sadar kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Dia siap dengan berkat keajaibannya yang dari surga, dan Dia akan nyatakan dalam pergumulanmu. Apa yang kita akan alami, saudara, ketika kita alami berkat keajaiban yang dari surga. Lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 65 ayat 23. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Saudara, lihat, katanya kita akan diberkati Tuhan karena kita keturunan orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu kita ada bersama dengan kita. Saudara, seperti Tuhan membuat terobosan kepada Elisabet, saudara, yang mandul, yang tidak bisa melahirkan. Tetapi janji Tuhan, Yesaya 65 dikatakan mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak-anak yang mati mendadak. Artinya saudara, justru bisa melahirkan dan bisa punya keturunan. Saudara, ada terobosan yang ajaib, ada kedahsyatan Tuhan terjadi. Apapun yang sedang alami, kemandulan dalam usaha, dalam bisnis, dalam iman, dalam pelayanan, semuanya. Ketika engkau berserah sama Tuhan, ketika engkau katakan hari ini, Tuhan, aku percaya, aku akan terus melekat dengan Engkau. Aku akan melihat kasih-Mu tidak pernah meninggalkan aku. Saudara, siapkan dirimu untuk melihat terobosan Natal bagi hidupmu, bagi keluargamu. Karena Tuhan melakukan yang luar biasa. Maka seperti firman Tuhan ini, engkau menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan luar biasa saudara, keturunanmu orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucumu ada beserta dengan engkau. Artinya saudara, setiap keluargamu mengalami banyak keberkatan Tuhan. Hari ini biarlah saudara, terbukalah hatimu untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Ini waktunya kita beri kemuliaan buat Tuhan, karena Tuhan selalu baik buat kita semua. Dan katakan, Tuhan, hari ini terima kasih buat segala pengertian firman-Mu, karena aku diberkati lewat segala pengajaran kebenaran ini. Aku tahu Tuhan, waktunya aku akan mengalami terobosan Natal di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus bersama-sama kita sepanjang hari ini, mujizat kemenangan menjadi bagian di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.